Warahmatullahi ketakwaan kita kepada Allah, wabarakatuh. semangat ketakwaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji milik Allah ingkang sampun ngersakake membuat diri kita merasa pingin, merasa butuh, dan memberi kemampuan. Mampu itu berarti melakukannya nggih mampu, awake nggih sehat, jadi waktu nggih wonten, sehingga kita berada di sini sarang-sarang untuk mengkaji satu atau dua ayat dari Al-Quran untuk bekal hidup supaya tetap istiqomah. Tanpa Quran padha karo mlaku peteng dedet, ora ngerti dalan. Peteng wis pernah lewat dalan aja lumayan. Iki rung pernah lewat peteng. Kan kita rung pernah lewat. Wong sing wis kelewat sing pun lewat sing wingi kan. Melakukan meh nang ngarep. Kan dereng pernah. Meh ono apa nang ngarepe ora ngerti. Tanpa cahaya, tanpa bimbingan Allah, akeh salah tinimbang benere. Kita harus bersyukur sama Allah yang tesih sayang, ingkang tesih maringi kasih sayang kepada kita, sehingga kita tesih remen ngaos. Nah, ngaji wae sok lali bahwa orang ngaji ya. Kira apa-apa jenenge menungso. Nggih, kita terus ke rada diulang sithik 125 nggih. 124 wingi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasi alafim minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Yaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yabitahum fayanqalibu ghaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatubu 'alaihim aw yu'adzibahum fa annahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ghafurur rahim. Kan lumayan ini pirang hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dikalikan 10 kebaikan. Nah, meneh ditambah lagi di bulan Rejab yang merupakan salah satu bulan haram. Bulan haram itu bulan diharamkan berperang zaman kuwi. Itu ayatnya di surat At-Taubah 36-37 yang bulan haram itu. Bahwa
waktu ini alam ini terdiri 12 bulan. 4 bulan diantaranya Syahrul Hurum, bulan haram. Itu surat At-Tobat ayat 306 lan 307 itu. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, terus mencolot Rejab. Nah, kita Rejab masih bulan haram. Sing siam, alhamdulillah dengan siamnya. Dilipat gandakan dengan siamnya. Senin, puasa Senin Rejab kali puasa Senin Jumadil Akhir benten. Jadi kita harus memakai eling-eling bulan hijrah. Apal boten dah bulan hijrah nih. Muharram, bar Muharram, Sofar. Bar Sofar napa? Rabiul Awal. Bahasa Jawane mulut. Maulud ya. Terus Rabiul Akhir. Jadi Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jumadil Awal, akhir. Terus Rajab, Rawah, puasa. Puasa terus Syawal, terus Zul itu atau Apit ya. Apit. Itu udah apa? Saiki tanggal pinten Rejab niki. Tanggal 8 Rejab. 8 niki nggih, 8. Senin, kemudian Senin ketemu Senin 8. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menunjukkan waktu nalikone kan gitu. Kan jenengan waktu itu nalikone. Jadi tatkala ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, alayyakfiyakum, apakah tidak cukup bagimu, ayyumiddakum, Allah membantu kamu bisalasi alafin dengan 3.000 minal malaikati dari malaikat munzalin yang diturunkan dari langit. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai janji ini. Apakah pada peristiwa perang Badar atau perang Uhud? Kan ini cerita perang dengan 3.000 malaikat. Karena ini terdapat 2 pendapat. Pertama menyatakan bahwa firman Allah, "Ittaqulu lil mu'minin, ingatlah ketika kamu mengatakan pada orang-orang beriman." Berkaitan dengan firman Allah, "Wa laqad nasarakumullahu badrin." Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar. Berarti ini cerita perang Badar. Istaqulu lil mu'mina alla yang fiakum ayumiddukum rabbukum bisalasi alafim minal malaikah. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan 3.000 malaikat? Maka pendapat ini mengatakan ini peristiwa di perang Badar. Karena diriwayatkan oleh Ibnu Hazin bahwa kaum muslimin memperoleh berita pada peristiwa perang Badar bahwa Quz
bin Jabir membantu orang musyrik. Hal ini sangat besar bagi mereka. Lalu Allah mengunturkan, ala yakfiyakum, apakah tidak cukup bagimu Allah membantumu dengan salasa bi'alafin minal malaikatu munzolin, dengan malaikat 3.000 yang diturunkan dari langit. Ila qoulihi musawwamin, dengan memakai tanda baik di malaikatnya atau di kudanya. Terus sampailah kepada Quraisy tentang kekalahan yang menimpa orang musyrik, maka Quraisy pun tidak jadi membantu pasukan kaum musyrikin, dan Allah pun tidak perlu membantu kaum muslimin dengan 5.000 malaikat. Sedangkan Arabi mengatakan Allah membantu kaum muslimin dengan 1.000 pasukan, kemudian menjadi 3.000 hingga akhirnya menjadi 5.000. Jadi jika ditanyakan bagaimana memadukan ayat ini, apakah ki 3.000 kan ono 1.000, ono 3.000, ono 5.000. Di surat Al-Anfal, surat nomor 8, ayat nomor 9. An-Anfal itu surat nomor 8, ayatnya nomor 9. Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alafin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan pada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan malaikat kepadamu 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini surat. Jadi pernyataan jumlah malaikat itu tidak menafikan jumlah 3.000 atau lebih. Hal ini disebutkan murdifin, berturut-turut, bisa 3.000 itu 1.000 kan gitu. Sesuai dengan kecukupan. Maka di awal ayat tadi disebutkan ala yakfiyakum, apakah ini tidak cukup bagimu. Wong perang itu menghadapi musuh sing lebih akeh, jumlahnya lebih besar. Jumlahnya lebih besar kan grogi dah. Masa wong siji ngelawan wong telu. Maka kemarin kita bahas pasukan Rasulullah itu ada 1/3 melarikan diri, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. 1.000 melawan 3.000, sing 1.000 1/3 Melayu. Maka para sahabat Ansor yang terima Aus dan Khoraj itu juga piye balik ngono. Lah kancane do balik. Nah, terus Allah menolong mereka tetap maju ke medan perang. Apa nek wis maju ke medan perang tidak boleh mundur. Salah satu dosa besar itu adalah lari dari peperangan. Maka nah mesti takut. Allah yakfiyakum, apakah tidak cukup bagimu? Allah membantu dengan bisalati alfin. Tidak cukup. Jenenge cukup tuh apa cukup? Definisi cukup tuh ora kurang. Kurang tuh apa? Ora genep.
Butuhe 1000 kok ana 900. Dene rak cukup. Meh blonjo butuhe 5.000. Duite mung 4.000 ora cukup. Maka Allah mencukupkan. Tapi kok ada 1000 tadi. Ada 3.000, 1.000 masuk. Masih kurang? Tambahlah berturut-turut. Karena kan apakah tidak cukup? Artinya Allah membantu sampai jumlah cukup. Cukup untuk membantu orang beriman. Malaikat itu ya menjelma, bukan hayalan. Bukan makhluk gaib waktu itu. Dia menjelma menjadi salah satu bagian tentara Rasulullah. Terus juga memakai kendaraan kuda gitu. Ya kayak tentara biasa. Memang ada ciri-ciri khususnya. Ini pertolongan Allah. Apakah cukup? Allah membantu sampai 3.000. Pada tafsir kemarin disebutkan kalau orang kafir 3.000, wong iman 600, karena sing sepertiga udah lari, maka Allah mendatangkannya bukan 2.300 untuk menanggapi 3.000, tapi mendatangkannya 3.000. Tapi berturut-turut 1.000 kurang 1.000 kurang 1.000. Dan itu nampak. Kalau tidak nampak kan ana wong sing ora ketok. Ini mboten. Wow, mak gruduk mbuh saka didatangi ke ujug-ujug ana tentara sambrek ambrek. Wujud tentara dan berkuda juga. Pakai senjata juga. Tapi dengan senjata yang lebih hebat. Bahkan membackup orang mukmin menyiksa meh matene wong kafir, malaikat sing menyiksanya. Jadi Pak datang, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini kan dalam perang, wis lewat biyen. Perang Quran itu hanya berlaku saat itu. Kita pun perang bendino ya, perang melawan kehidupan, perang melawan hawa nafsu, maka Allah pun menurunkan bala bantuan. Sing jenenge masalah urip kan sambrek-ambrek. Siji ilang, siji muncul, siji lumayan. Ilange siji, tokone loro masalahnya. Nambah, kok meneh ilang siji, toko siji lumayan di siji terus. Ini kadang-kadang ilange siji, tokone telu. Nah, Allah siap bantu. Apa syaratnya? Ayat 126 Al-Imran. Palain tasbiru, ya cukup. Tapi apa? Ing tasbiru watataku, kamu harus bersabar dan bertakwa. Syaratnya pertolongan Allah datang tatkala satu syaratnya sabar, dua syaratnya takwa. Jangan lari dari perang, aja melayu, rasa wedi, adepi. Jadi kalau dalam masalah rasa wedi, masalah adepi. Melayu suka masalah melayu nang endi. Aduh, masalahku gede lari, melayu nang endi. Menungso itu tidak pernah bisa lari dari masalah. Dan ora tahu iso menghindar. Yang ada melayu saka masalah siji lagi menuju masalah liyane sing orang karuan lebih enteng timbang masalah sing ditinggal kayak itu urip. Kalau masalah wedi melayu. Itu nanti ketemu masalahnya.
Lah masalahnya sing ditemulke urung karo luwih enteng timbang masalah sing ditinggalke, urip. Terus nah ini dalam kehidupan sehari-hari kan butuh pertolongan, butuh. Tanpa pertolongan Allah, mumet. Buh masalah kesehatan, buh masalah ekonomi, buh masalah kesehatan dari siji karo ekonomi. Buh masalah keluarga, telu dadi siji. Ya keluarga, ya ekonomi, ya sehat. Ah, gitu. Mesti datang pertolongan Allah. Tapi saja intas biru watataku, bersabar dan bertakwa. Kanca kula ki kowe nduk kanca ki ora pinter ngaji. Kula nek ngomong ngono, aku wedi kok gegek ngene. Lho kowe kaya ora duwe pangeran ngono. Lho kok wedi padahal ora pinter ngaji. Jarine kowe tergantung pangeran. Lho kok wedi? Kan Allah yang menentukan masalah, Allah yang ngasih maksudi masalah. Lho kok wedi? Kaya ora duwe pangeran wae. Allah itu Al-Halim, ora tegelan. Pasti maringi pitulungan lan kawlesan. Apa saja intas biru watataku. Sabar dan takwa. Terus apa? Wayatukum min faurihim hadza yubdukum rabbukum bihum satin alaf minal malaikati musawwimin. Jika kamu bersabar dan bertakwa, mereka datang menyerangmu sekitar dadaan ya. Allah mendalmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Mereka dadaan nyerang, blus kaya air bah. Terus air bah. Oh, banjir bandang. Kutira menghadapi air bah. Iya, tapi nek wong Batak dijalu minta air bah ngono ya wong Jawa wedi malah wong Batak minta air bah ngono. Malah dijalu, Bang. Jadi mesti Allah mendatangkan pertolongan. Sampai berlebih butuhe 3.000 teko 5.000. Kan tentara perang Uhud mung 3.000. Pertama Rasulullah datang membawa tentara 1.000. Lari sepertelu. Tinggal 600, 700 gitu. Allah datangkan 1.000 sampai 3.000. Mereka datang ke Papa guruduk kayak air bah niku. Allah datangkan sampai 5.000 beramung 3.000. Akhirnya cukup pertolongan Allah mesti datang kepada kita. Mesti. Tidak mungkin Allah tidak memberikan pertolongan. Mung dhewe wae ora rumangsa ditolong Gusti Allah, karena rumangsane hebat. Aku iso. Terus kepleh-kepleh to. Kepleh-kepleh apa kepleh-kepleh? Nah, rumangsa iso gagah terus kepleh-kepleh masanya akeh. Terus makleker kaya jaje kepanasan. Kenapa? Karena rumangsa Allah tidak memberikan pertolongan. Dhewe ra iso apa-apa. Allah sing maringi pertolongan. Saiki peteng dedet ki meh opo aku ora mudeng. Kan bisa seperti itu. Iki ku masaku gede, sampai bingung ki meh opo ngono. Arep usaha ora ana duit ngene-ngene. Arep golek duit ora ana usahane ngono. Wah, bingung no. Urip kaya ngene itu ungkapan wong sing ora duwe pangeran. Nek duwe pangeran mboten tenang wae. Tapi saiki bingung lho, kenapa saiki bingung diso ngombe saiki ya. Kadang-kadang ini kita ini
saiki ji iso urip saiki. Karena ra cukup, wah hitunganku lho tahun apa minggu ngarep bubar iki. Ora ono masukan bubar. Tek iki. Grogi saiki. Padahal ijin minggu ngarep. Ah, engko saatnya minggu ngarep Allah mesti maringi pitulungan beda keadaannya. Mung kaya ora duwe pangeran ngono kuwi. Kaya ora duwe pangeran. Sering ya groginan surung ono masalah. Masalahnya nek dibayangkan, wah engko nek ngene isine gek oh gelegean tok. Gek padahal urung karuan ngono masalah itu wis dhisik. Nah, maka Allah bakal ya itu diyakini. Allah pasti memberikan bantuan. Maringi pitulungan lan kawelasan. Santai wae Mbak Sri ya, Mbak Sri. Santai mawon. Ojo puak piye ra santai mawon. Terus piye lho, terus meh popo. Lah piye lho meh opo kok santai wae. Kadang-kadang bingung, iki meh opo bingung iki. Wingi bingung, saiki bingung, isine bingung karena orang nganggo pangeran. Nek Allah dipakai bahwa Allah masih pitulungan, oh mantep. Memang ora usah jelaske, si Sumi ora usah jelaske, ora usah dijelaske ngopo. Yang yakin langkahe bener insyaallah. Lah tadi ing tasbiru wa tattaqu. Ampun ngandelke kekuatan kita. Famayatawakal 'alallah. Siapa orang tawakal Allah, fahuwa hasbuh. Maka Allah pasti mencukupinya. Famayatawakal. Jadi syaratnya apa? Tawakal. Nek wong tawakal mesti sabar, mesti takwa. Tawakal itu kan usahane maksimum. Kaya perang Uhud, ini kan cerita perang Uhud ya. Kan bingung. Kan urung ngerti meh kalah apa ora. Rasulullah usaha maksimum pagi-pagi ngatur strategi. Pasukan panah nang bukit iki nang wah diatur kabeh. Artinya apa? Usahane maksimum. Dengan keyakinan pasti Allah maringi pitulungan. Boten mungkin Allah membiarkan hambanya apa maneh hambanya wis nyuwun-nyuwun tangi jam 3. Wah, ra mungkin boten diparingi pitulungan. Pertanyaan gini, aku rak percaya kalau Allah membiarkan kita ngoten, aku rak percaya. Mesti Allah maringi pitulungan. Piye? Rasa takon piye? Pada saatnya nanti akan keluar pitulungan. Putrane 3 apa kali? Tunggal. Tunggal sing gede kuwi. Wis kuliah gendut ya. Nggih. SMA. Oh, anak siji cilik. Gede anake, masalahe cilik santai. Terus piye? Ya aja takon piye, karena Allah pasti pada saatnya maringi pitulungan ku yakin. Si lumayan jenengan lah, aku mbiyen anak cilik kabeh. Nah gitu. Jadi ini kasus perang dalam rangka mesti Allah maringi pitulungan. Dengan sekian ribu malaikat ngalahke musuh, dhewe juga sama. Tidak mungkin. Caranya apa? Intas biru watataku bersuat takwa dan tawakal. Tawakal itu apa? Pokoknya usaha. Ampun nganggur. Buah apa wae, mbuh dodolan apa? Dodolan watu, pasir. Mboten usah bingung. Kadang-kadang sing jadi masalah gini. Wong Arab dodolan gengsi lah kuwi. Lah gengsi apane? Tapi untuk masyarakat Srondol ora gengsi. Ono masyarakat tertentu yang kebetulan ada titel R-nya. R. Raden atau RR ya. Itu kan rasane hebat ya. Karena merasa
satu sosialnya dhuwur orang turunan Raden ya. Nek kon dodolan gengsi padahal orang di duit wal masalah. Nek kon kerja kasar isin karena aku ki R. Padahal orang duit. Nah akhirnya bingung. Tinggal mana sing dikalahkan. Akhirnya jenenge ora tawakal. Ora sabar. Waya dodolan ya dodolan. Waya entek duit dinikmati. Waya ora entek duit mesti ana kesehatan dinikmati meneh. Gampang. Aja ngeling-eling sing ora ana. Sing wis ora ana ya ora ana. Sing ora ana jenenge apa Mbak Sopo? Sing pun sedo ora. Anane tempe ngeling sate jenenge ngeling ora ana jenenge. Anane tempe ngeling-eling sate. Ya tempene ra enak ngeling-elingan sate wong. Nah, ngono jadi ini santai mawon. Anane iki ya iki penak. Terus mbasi ya, masa apa terus mbasi ki wae mbasi sehat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa ma nasru ila min indillal azizil hakim. Bilang wa ma dan Allah tidak ja'alallahu menjadikan bantuan ini illa busra kecuali sebagai berita gembira. Makanya nek jeneng Busro lah itu seneng terus. Pak Busro. Nah. Iya, itu senang terus. Jadi kabar gembira buat kamu semua kan ikut beden, ketakutan menghadapi musuh yang lebih banyak. Terus dikasih ditagi lono bantuan malaikat 1000 berturut-turut gitu. Untuk apa? Bombong. Ternyata Allah bantu. Kita pun sering seperti itu, kita tidak meyakini karena tidak dalam bentuk malaikat seperti waktu perang itu. Tapi ujung-ujung rampung. Bu Agus mungkin ngalami seperti itu. Waktu ada masalah gitu ya mumet ya Bu. Puapiye. Puapiye. Tapi yakin Allah. Nah, sampai-sampai kadang-kadang solusinya itu di luar apa yang kita pikirkan. Pak konco kula kan duwe utang miliaran, ngitung asetnya ora cukup, malah tanpa menjual iso lunas piye. Dari mana tentara malaikatnya ora turun tentara malaikat ya ono we kerjaan yang ya bisa kerjakan akhirnya hasilnya iso. Nah, kadang-kadang untung ya aku pinter lah itu sing malah ke penyakit. Padahal itu bantuan dari Allah. Kok iso rampung. Nah. Jadi kok berapa? Ila busrolakum itu apa? Oh kita harus gembira. Sebab nih susah. Ngelamun. Ampun ngelamun mbak. Dewean ngelamun. Nenek paling berat kondisi seperti panjangan itu menjelang maghrib. Nah dewean menjelang maghrib udan terus angin. Lampunya mati. Oh kemana-mana diralah beras ente mah bocor. Beras ente. Jadi harus wah senang alam mesti bantu. Itulah hebatnya orang beriman. Tidak mungkin dibiarkan. Waktu perang Uhud dibantu Allah tapi ternyata ada yang mati. Loh matinya mulia. Akan malah bersyukur banget. Jadi matinya mati syahid. Ini juga
Tapi kalau susah-susah. Loh, tapi susah yang diberikan rahmat oleh Allah. Ada seorang dokter konco niku spesialis THT operasi hidung. Jarene dokter ki setiap operasi nek wong zikirnya aduh loro. Tapi nek pasrah minimal ora seloro sing aduh ngono. Pemene wong Islam ora pasrah serah Gusti Allah. Wonten dokter meneh penyakit dalam. Kiki kudune ukurane loro tur gembur-gembur wong kok iso tenang walaupun ditahan ya keton nahan lorone gitu. Iki kok ora ya ora loro padahal kudune secara medis itu sakitnya pol. Tapi kok ternyata sambungan Gusti Allahnya kuat. Sehingga orang yang beriman mungkin masalahnya gede tapi bagi dirinya tidak rumangsa gede. Itu bantuan dari Allah. Menurut orang lain, wah masalahmu ki lu ngeri gitu. Yang bersangkutan tidak rumangsa ngeri. Seperti orang perang kan, wah ngeri. 783.000 ngeri. Ternyata sing ngalami orang merasa ngeri. Hatinya bongbong. Kok watu ya? Senin Kliwon. Watatmainu qulubukum bih, dan dengan bantuan itu hatinya menjadi tentrem. Hatinya menjadi tentrem. Ayam hidup itu koyo ngono, tatmainu. Ala bizikrillah tatmainul elingo. Hanya dengan zikir sama Allah hati menjadi tentrem. Berarti konteksnya kepada Allah. Jadi setan itu membantu menggodanya gini. Dari arah depan, arah belakang, dari arah kiri, arah kanan. Ternyata tidak ada tempat setan di atas kita. Orangnya hanya kiri, kanan, muka belakang. Berarti apa? Tidak bisa menempati setan arah atas kita. Kenapa? Itu adalah jalannya munajat kita kepada Allah. Jalannya komunikasi dengan Allah. Setan tidak bisa. Makanya tatkala kita langsung mantap kepada Allah, setan tidak bisa berpengaruh. Begitu sudah kuat, maka kiri kanannya tidak berlaku. Hatinya menjadi tentrem. Kadang-kadang gelisah ya Pak ya. Wajar menungso langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah, seolah-olah kok saya hidup itu dengan kuasa saya itu mboten. Saya hidup karena Allah hidupkan. Kalau ada yang barang di rumah karena Allah maringi. Sehat Allah sehatkan. Serahkan kepada Allah. Yang penting usaha. Ampun turu tok. Nek turu tok salah. Wae turu ya turu. Tapi ampun turu. Apane ngelamun. Ngelamun itu sama dengan membukakan pintu untuk setan masuk ke dalam diri kita. Ngelamun. Nah, pengelamun santai mawon. Tapi caranya wis ana kerjaan urung kadang-kadang kan turu kangelan. Ya mau dikir. Tasbih bola-bali maca Quran dikir, ampun ngelamun. Apane pakai gek janjane. Janjane. Rasulullah ndawuh, jangan suka mengatakan seandainya. Katakanlah hadza qadarullah, ini qadare Gusti Allah. Janjane apa iki Jawane? Aja sok ngomong janjane. Seandainya. Ini adalah qadar Allah. Wama nasru, dan tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Ya, tidak ada kemenangan kalau waktu perang ya. Apa kemenangan, pertolongan itu waktu hidup di rumah tangga ya berarti ajege perahu rumah tangga. Gesang ajege itu namanya kemenangan. Sehingga bahwa itu ila min indillah
itu dari Allah. Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Hakim ya. Ditutup dengan nama Al-Aziz, ampun khawatir Allah itu perkasa. Bisa berbuat sekehendak Allah. Jadi tidak ada batas menolong awake dhewe ora ono batasnya langsung ngalang-alangi. Allah itu Al-Aziz. Al-Hakim, nah saking Al-Hakimnya was pasti bijaksana. Pasti Allah itu. Wah, niku sampai yakin. Ora mungkin Allah tidak maringi pitulungan. Syaratnya apa? Sabar dan takwa. Sabar ki aja meneng tok lho. Ya dodolan barang sabar. Karo dodolan. Karo gawe wingko. Sing paling bingung kalau wingko lho. Lha judule wingko babat wong ora ana babate lho ya. Jarine wingko babat. Ora ana amis-amise babar blas ngono-ngono. Iki campurane babat karo babate, campure iso ya ora ana isone ngono. Zaman biyen kula bingung lho, kok iso wingko. Ora ngerti ana desa babat ya nang Lamongan. Kok babat. Terus yang kedua sing bingung apa? Nasi gandul. Zaman biyen kula kates. Karena zaman itu gandul itu kates. Ya kok ora ana katese bablas so nasi gandul. Ih, dodolan anu sayur kates laku tang jebule kok daging tok ngono. Nasi gandul ki saka ndi jar? Wong gandul ki kates kok. Ayah. Nah, di pertolongan ini bicara pertolongan Allah di dalam peperangan. Jadi Allah Al-Aziz, Allah Al-Hakim. Tidak mungkin Allah tidak memberikan pertolongan. Laisalaka minal amri endira. Liyaqtu atorofan minal ladzina kafaru ayak bitahum fayang qolibu khaibin. Dan Allah liyaqta'u dan Allah tidak menjadikan Al-Aziz tidak memakai tanda Allah menolong 127 nih bener nggih. Oh. Allah menolong dalam perang Badar dan memberi bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang kafir. Liyaqta'u tarafam minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayang qolibun atau untuk menjadikan mereka hina. Lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apa-apa. Nah, apa? Menghancurkan orang kafir. Kalah kan? Kalah orang ento popo blas. Imane ora ono. Ora dunyane ora ento, akhirate ora ento, imane hilang. Nek mati, matinya mati sangit. Nek wong iman mati syahid. Jadi di peperangan matinya mati sangit, begitu ono sing lolos karena tidak terbunuh, ora ento hina gitu. Jadi wong kafir itu tidak mendapatkan apa-apa fitunya ilal akhirah. Jangan mengira wong kafir ento. Di surat Al-Imran 196 itu la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafarul bilad mataun qalil summa ma'wahum jahannam wa bisal mihad. Al-Imran 196 ya. Benar ya? La yaghurrannaka benar nggih? Aqallubul ladzina kafaru fil bil. Jangan merasa terkecoh oleh kemenangan orang-orang kafir. Apapun yang mereka dapatkan mataun 197-nya. Dan di akhirat akan dapat sisa yang sangat gede. Jangan mengatakan wah kayak sukses. Loh wong kafir kok sukses apaan nih? Jadi kita pola pikir harus dirubah. Wong kafir itu tidak sukses walaupun
sugih mblegedu. Dari segi harta ya ngitungnya angel, duitnya ora ono serine. Dari segi jabatan ya dhuwure ora karuan. Nah, ora ono ndak disebut pemenang wong kafir itu. Seperti apapun, tetap dia orang-orang kafir itu merupakan golongan yang terhina. Dihinakan oleh Allah fid dunya ilal akhirah. Bukan pemenang wong kafir, tapi pecundang. Ya, pola pikir wah enak aja wong kafir opo. Kapan aja, tapi kan hartanya akeh, hartanya mah wakeh hartane mangane podo sapiring kok. Mobil akeh tumpahe siji tok. Bahkan mungkin utangnya ya akeh. Nah, jangan dikira utangnya sithik. Karena hidup tuh mbuh kafir mbuh ora mesti duwe masalah. Jadi orang-orang kafir dalam perang pun Allah binasakan dan dia tidak dapat apa-apa kecuali kehinaan. Apa sing merake tergiur dengan orang kafir lah nopo. Duit ora duit mangan. Duitnya ra enak to, ora nasi mangan duit. Kabar blas. Ternyata wong kafir itu ya kadang barang katok pendek tok. Nah, kausan tok ngono akeh banget loh. Kaya ngono akeh banget. Nah, jika ke wong serondol ya. Lah jepite arang-arang kecuali nang musola kan gitu. Nah, untuk apa mengatakan wong kafir kok sukses? Dapat kehinaan di dunia ora ento apa-apa, di akhirat ya terhina. Hmm. Nah iya, kok iso ngomong orang ibadah, kok iso ngomong sukses. Karena pola pikir dia sebetulnya pola pikir dunia toh. Walaupun dia ngakunya iman. Dia tidak iman kepada yaumul akhir. Kok iso ora wedi duwe anak ratu salat dan bangga kanan duwe mobil siji itu rada apik sithik. Nah, anake sekolah apa memang nek wis S3 itu enak ngono. Ora ana bungane. S1, S2, S3, ora ana bungane. Ate sing tetenya S3 ya ono duit akeh. Nah, jadi kemenangan itu di mana? Tatkala istiqomah di jalan Allah. Niku menang. Disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Kayak apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Yang telah kau beri nikmat di sana di surat Al-Fatihah ini bukan wong sugih, seperti jalannya para nabi, para sahabat, para orang-orang soleh, orang-orang yang mati syahid, dan gitu. Itu sebenarnya ghairil maghdub waladhdallin, bukan orang yang engkau murkai dan orang sesat. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Yang pada hakikatnya Yahudi Nasrani itu adalah orang yang kafir. Kafir itu orang Islam titik. Nah, kita minta supaya tidak masuk golongan mereka ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Loh kok malah hebat sih? Anake sugih kabeh. Urung karuan wong tua niki dibantu oleh anake sugih, wong tuane ra mungkin dibantu ya sakit lho meh bisa apa. Ateh kata lho, wong anake sugih-sugih wong tuane sakit bingung kok. Anake dokter kabeh wong tuane lara ya bingung kok. Piye ora ono bateki ngono. Meh apa dokter aja. Padahal dokter spesialis kabeh.
Wong tuane loro kena penyakit sing ngobati angel. Kan kathah kalau penyakit seperti itu. Nah, jadi ini pola pikir kita tidak boleh mengatakan bahwa Korun pengikutnya saya mengatakan seandainya saya seperti Korun. Nah, itu surat Al-Qasas ayat piro? Nah, ayat 78 79. Surat nomor 28. Nah, ayat 29-nya coba ayat 29. Fakharaja laqami fi zinatihi. Korun keluar dari rumahnya kepada kaumnya fi zinatihi dengan memakai pakaian yang megah, kendaraan yang mahal, Korun. Karena sugih kan. Pakai ali-ali sakilo. Jam tangane emas. Lambene saka emas gitu. Ini Bismillah ya, dengan pizinati, dengan kemegahan. Qala berkata, alladzina yuridu hayatid dunya, orang-orang yang kehidupannya untuk mencari kehidupan dunia, ya laita lalamis salama utia Korun, seandainya saya seperti Korun. Inaladu hadzin azim, sebenarnya benar mempunyai keberuntungan yang besar. Menurut mereka, pejoman Korun. Nah, hebat iki. Sugih kaya ngono iki. Pakaiane kuwi lho. Larange ramum, sepatune kuwi. Wah. Maka disebutlah Korun itu mendapatkan kesuksesan yang luar biasa. Itu ayat 79-nya ya. Surat Al-Qasas 79. Tapi kalau orang-orang yang tidak sepandangan Korun, ayat 80-nya, wa qala alladzina utul ilma wailakum sawabullahu khairun liman amana wa amila sholiha wala yulaqqaha illa sabir. Jam biasa jam 5 pantesan. Kan suaranya tekan jam 5 tok. Tetapi orang-orang yang dianugerahi pun waqladzina utul ilma mengatakan wailakum sawabullahu khairul liman amana wa amila sholihan. Celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Dilaqoila sabirin. Nah, tinggal kita. Jadi tatkala kita menonton ya menonton gitu. Melihat orang lain, maka kita akan ketok sapa awake dhewe. Hebat sugih lah, cedak bolone. Wong kayak seperti itu. Padahal dia sugih, ora tahu sholat. Wah, sini wong kafir, wah hebat berhasil. Berarti dhewe pola pikirnya bodoh karo mereka, seperti anak buah Korun. Maka orang yang dapat ilmu, pahala di sisi Allah jauh lebih besar. Tidak tertarik kepada perhiasan dunia, karena di sisi Allah jauh lebih besar. Kau ngerti surat Ali Imran ayat 14. Soko anak, wah kabeh kendaraan gitu. Itu memang perhiasan, tapi di sisi Allah itu lebih baik. Terus ke sayat meneh. Di jam 5. Suarane ono meneh suarane.
Laisa laka minal amri syawun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka min amrin syai'un, tidak ada sedikit pun campur tangan kamu dalam urusan mereka itu. Aw yatuba alaihim, atau tobat mereka. Allah lah yang menerima itu. Ayu azibu, atau mengazab. Fainul zalimun, sungguhnya mereka tidak ada. Kamu tidak bisa, tidak ada kuasa apakah mereka tobat sehingga Allah terima tobatnya atau mereka disiksa, tidak ada kuasa. Itu hak mutlak Allah. Seperti surat surat Al-Qasas 56. Ya. Ya, kamu tidak bisa memberikan hidayah. Bukan kuasa kamu. Apakah mereka diazab atau menerima tobat-tobat. Urusan hidayah Allah. Dan Rasulullah tidak ditanya terhadap perbuatan orang-orang kafir. Apa mana kita? Yang penting wis ngandani. Wis dikandani, mereka handle urusan mereka. Bertanya, kok wis ngandani apa urung? Bertanya itu. Ampun kalau sanjange tiap Senin le Rebo ya Allah. Kan ndablek nggih duka monggo. Kok ngaji kok seminggu pindho kok iki kaya ngono terus nggih duka monggo. Tidak ditanya. Ampun kula sanjang. Tapi nggih niku walaupun pengajiannya ada Senin dan Rebo, tapi urung karuan tekone Senin Rebo. Alasannya akeh. Nek udan ya udan, nek terang ya ono acara wae ngono. Lah nek udan kan cetha udane. Apa nek terang mesti alasane, lah nek terang mesti alasane akeh lah wong acarane akeh wong terang kok. Ya pingin gawe acara, akhirnya ya ora teko. Padha wae antara udan be terang. Akhirnya apa? Sawaun alaina, padha wae. Dikasih peringatan ngaji apa ora tetep bandel. Makanya penutup ayatnya walillahi ma fis samawati wa ma fil milik Allah lah apa yang ada di langit dan bumi. Yaghfiru liman yasha, Allah mengampuni pada yang dikehendaki, wa yu'adzibu may yasha, dan Allah mengazab itu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat itu milik Allah, termasuk awake dhewe. Apakah kita termasuk yang dapat ampunan atau mendapatkan azab? Wallahu alam. Makanya terus nyuwun, ya Allah selamat ya Allah, paling selamat ya Allah. Sebab siapa yang Allah ampuni ora ana sing ngalang-alangi, siapa yang Allah azab ora ana sing iso ngalang-alangi. Dhewe pingin ora kena azab, tapi Allah ngersake, tapi tenang wae, wallahu ghafurur rahim. Allah tuh Maha Pengampun. Allah seneng tatkala ada orang salah, dosa, njaluk ngampura meneh. Wis diampura, dosa meneh, njaluk ngampura meneh. Allah seneng karena manusia niku tidak ada yang luput dari salah. Siapa nek saiki istighfar ngono terus kok ora salah meneh ora mungkin. Wong urip kok. Ya apa pembebasnya nyuwun ngampura meneh. Istighfar meneh, ngampura meneh. Dan Allah seneng itu. Nah, ini jadi ayat ini ayat perang, tetapi pengeterapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa pertolongan Allah bagi orang sabar dan takwa pasti Allah berikan. Itu sunatullah, hukum Allah. Berlaku untuk siapapun. Nah, akhirnya apa? Setelah Allah janjikan dapat pertolongan,
meh tobat karepmu, meh ora karepmu, gitu. Allah artinya nek tobat apa? Oh berarti Allah masih pertolongan. Kenapa saya harus berbelok dari agama Allah? Dan Allah mesti nolong, Mbak. Kenapa kita harus gah salat kok wingi salat terus malah dadi susah ngene lah, berarti belok arahnya. Allah maringi pitulungan. Wong susah itu pikiran, ora karena masalah. Kenapa wong susah pikiran? Karena mikirnya susah. Coba mikirnya seneng. Dilatih. Loro dengkul niku biasa nggih. Saiki ternyata ora ukuran umur sewidak. Umur 50, umur 40 dengkul mulai loro e. Nah, terus mikirnya apa? Susah kan? Dengkul. Coba mikir ngene, alhamdulillah mripatku jiwaras, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, iji iso ngrasake asin, alhamdulillah. Ya Allah, iso turu anteng. Cik dengkule ora mbok eling-eling. Wis cetha loro mbok eling-eling. Ya Allah, alhamdulillah masih iso mlaku. Oh, itu kan nikmatan. Ya Allah, kok. Ini sing dieling sing nikmat maka menjadi ringan masalah. Mbak sing eling-eling sing wis ora ana ya percuma, ora bali meneh. Wis ora usah eling-eling sing wis-wis ora usah bali meneh. Nek kelakuan sing wis-wis sing bakal diulangi meneh. Nah, kuwi kasih apa? Allah maringi pitulungan. Nek wong kafir urip dhewe ora karo Gusti Allah, ya susah ya wajar. Nek dhewe kan karo Gusti Allah, aneh. Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Halim. Kokiji susah ya aneh. Nah, jadi pulang saka kene murid gagah mlakune. Duwe utang ya gen. Ora dibayar ya ora di duit tak ngono. Tapi begitu duwe duit orang bayar utang, lah berarti dia menutup anugerah Allah. Sebab Allah boten remen kalau orang punya utang dan duit kok ora nyaur utang. Mau bayar ke. Tapi nek bayar utang sesuk mangane pe lho sesuk ono meneh. Maksudnya ngutang meneh gitu. Tak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dados wasilah lambaran Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Allah mengampuni semua dosa kita. Allah menyembuhkan semua penyakit kita. Allah maringi solusi semua masalah yang kita hadapi. Aget istiqomah aladin ala ta'ala ibadah ala jihad lan mangke saged sakaratul maut tapi diringankan dari sakaratul maut lan sedone dalam badan husul khotimah wisata seorang syuhada saged melebet jannatul firdaus tanpa hisab ditempatkan seserangan kali para nabi para syuhada surga mulia fi dunya mulia fil akhirah mulia hadapan Allah makhluk dan mudah-mudahan doa tadi disampaikan juga kepada anak cucu kita, pada kerabat dan saudara kita, pada tetangga, teman-teman kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketakwaan kita kepada Allah. Semangat ketakwaan kita.